Hai, aku Sadam. Halo, aku Freya. Halo, aku Ibra. Dan halo, aku Owen. Dan kita adalah teman dekat. Tadi kan kita habis nonton horor nih. Ya kan, habis pakai baju gelap-gelap juga. Nah, Belum ganti baju kayaknya kita. Iya. Menurut kalian, Oke. kenapa sih orang suka banget nonton film horor? Contohnya Freya. Ya gue takut. Dia nanya kok bisa suka. Lo suka nggak? Lo suka nggak? Kenapa sih bisa ada orang Nih kenapa sih bisa ada orang takut? Dan lu juga gak dengerin Kak Sadam. Lu juga. Oke. Menurut kalian, kenapa sih ada orang yang takut nonton film horor? Gue sih enggak ya. Sadar diri lo. Gak tahu. Emang kalian gak takut? Lah, coba lu dulu jawab. Kan lu yang takut. Gue gak takut, gue cuman kaget aja. Apaan itu takut namanya? Enggak sih. Takut sama kaget beda. Karena Oh iya, bisa benar. jadi orang-orang yang gak takut kaget juga. Nah, Tuh. kalau lu kan takut nih. Takutnya udah akut. Betul. Takut akut. Iya. Coba kenapa lu Lu bahkan bisa nggak takut? nonton. Iya. Atau sembunyi Lu banget dari tadi. Gue nonton Lu ya. denger podcast horor aja. Gue kagetan banget dan dengar suara. Membuktikan guys. Betul banget. Gue kagetan banget. Terus kayak film horor tuh nggak tahu kenapa sering ada suara-suara yang tiba-tiba Jump scare gitu ya. iya yang dar gitu loh. Soalnya kalau lo bayangin ya, film horor tapi lo mute. Ya tetap serem. Enggak lah. Oh iya, Tiba-tiba itu lucu muncul. banget. Tiba-tiba muncul. Tadi kalau misalnya dia tiba-tiba muncul di sana terus gak ada suara yang der gitu. Ya kan. Ngapain nih orang di sini? Tapi kalau lo beneran ngelihat hantu real nggak ada suara kok. Lu Apa Indie nih? Home Linso apa namanya? Malaysia. Indomie, Indigo. Oh, Indigo. Lo pernah ada kejadian dah? Oh, lu Nggak sensitif harus orangnya. gue, tapi dengar cerita orang lain ketika dia ngelihat sesuatu nggak ada suara kok. Maksudnya nggak ada suara yang Tuh kan. nggak ada. Benar. Paling atau enggak? Jadi merinding kenapa- ya rasanya ya. Kenapa orang bisa takut film horor? Karena tujuan film horor adalah nakutin orang. Betul. Ya udah gue jawab serius deh, jawab serius. Oh, takut. Karena gini, menurut gue kenapa orang merasa itu serem? Karena mungkin dia ngerasa relate, ada pengalaman-pengalaman yang sama. Dan film horor kan itu cenderung membangun environment-nya itu seril mungkin. Rumah, Iya benar-benar. sekolah, kamar mandi, ya kan? Villa, jalan. Iya lagi. Dan membuat suasana itu tuh seril mungkin. Jadi tiba-tiba Astagfirullahaladzim. nanti bisa dihitung Bikin ya ya, berapa klipnya. kali ya si Freya kaget Bikin di klip Freya kaget core. video ini. Jadi, tapi itu bener. Jadi itu relate dan ketika misalnya nih kita habis selesai nonton gitu kan, terus kita langsung membayang-bayangkan aja dan kayak bener ya gitu. Belum kesentuh. Udah. Ya kan? Nanti berapa lama kita podcast ini isinya cuma Freya kaget doang. Bener. Udah punya loh. Iya gitu Kak. Terus. Ya udah. Tapi gue setuju sih sama Sadam ya. Banyak kejadian-kejadian horor itu yang dibuat supaya kita tuh pas pulang takut. Misal nih, Iya. gue sendiri tinggal di apartemen kan. Oh bener. Di lift gitu ya. Sendiri ya. Biasanya kalau abis pulang-pulang nonton horor kan nggak enak ya kalau nonton horor tuh siang-siang gitu ya. Pasti horor tuh Bagusnya banyaknya dapetnya malam. enaknya malam nih. Jam 9 lah baru mulai. Selesai film udah jam berapa. Terus Iya. lift sendiri menjalani lorong ya. Parkiran GI. Serem banget sih itu rasanya sih. Jadi kayak aduh, gosok gigi sendiri, tiba-tiba ada yang muncul di kaca. Atau lagi tidur kayak tadi, tiba-tiba ada yang tidur di Itu samping. enggak sih coy. Itu serem sih. Itu mungkin yang bikin serem dan bikin orang takut untuk nonton film horor. Iya. Betul. Gitu. Kebayang-bayang ya ke dunia nyata walaupun Betul. itu cuman film doang. Iya, bener banget. Iya lagi. Tapi kalian ada yang suka film horor? Gue enggak. Gue sebenarnya prefer thriller daripada horor. Thriller? Iya. Thriller yang horor kan? Hah? Mungkin di sini tuh horor itu tuh yang supranatural. Tapi gue sama Iya. Sadam pernah nonton
Siksa Kubur. Itu Oh, iya. consider thriller kan ya? Itu Kayaknya nonton lebih ke Itu thriller nggak sih? sebenarnya psychological thriller dapat psychological Nah, thriller. thriller ya? Thriller Iya, tapi iya, horor. Thriller tapi Iya. horor ya. Iya. Tapi lu suka? gue jujur suka. Gue suka sih. Gue suka banget nonton film horor. Banget coy. Oh Suka my God. banget. Suka Tapi gue banget. lebih prefer nontonnya itu bukan di bioskop. Jadi gue lebih prefer nontonnya ya udah di ranjang aja pas udah mau tidur Sama gitu siapa? gue nonton. Sendiri? Enggak, offside. Nanti takutnya ditemenin ya sama yang pemerannya ya. Tapi kan emang hantu tuh selalu ada gak sih sekitar kita? Jin. Gue nggak tahu ya. iya, Tapi sebenarnya. gue pas kecil pernah pakai itu loh aplikasi-aplikasi yang ngefoto terus ada hantunya itu. Ada umurnya? Enggak. Jadi kalau lu foto terus ada gua keluar tahu. ada hantu, ada kuntilanak di sini, ada siapa sih namanya yang kecil-kecil itu? Tuyul. Tuyul di sini. Spesifik Sundel gitu? bolong. Iya lagi gue tahu Random itu aja apa ya gitu lu foto. aplikasinya. Misalnya nih gue foto lu nih, cekrek. Di samping lu ada hantu gitu. Itu tuh efek doang gak sih Efek doang, sebenarnya? efek Iya, doang. Tapi bener-bener. dulu itu yang bikin gue takut pas kecil. Oh iya, kayak visual soalnya. Iya, sampai sekarang tuh sebenarnya gue masih takut. Cuman gue memberanikan diri karena gue suka. Suka Kayak rasa rasanya. jedernya Nah, gitu kalau tiba-tiba. gue sebenarnya suka film horor tuh karena selalu ada kayak misteri, selalu ada kayak sesuatu yang bisa kita bahas. Iya. Selalu ada kayak sesuatu yang ada kayak kuncinya gitu loh. Jadi Ada story yang bisa diikutin. Betul. Dan cenderung ada kayak semacam problem yang harus kita solve sebagai penonton. Menurut gue itu seru sih. Jadi kayak bukan entah kenapa ya. Memang kebanyakan film horor tuh emang membuat kita tuh berdiskusi tentang teori-teori yang ada di balik film horor itu. Iya. Film apa yang paling berkesan di ini? Yang lu tonton ya? horor? Kalau ini tuh film, dia tuh thriller, psychological thriller, horror juga. Judulnya Ready or Not. Ready or Not. Jadi Ready or Not tuh kayak main petak umpet gitu loh. Gitu. Jadi main petak umpet mencari seseorang. Tetapi di film itu mencari seseorang setelah dapat dibunuh. Squid Game. Iya. Squid Game ya? Tapi beda background story-nya adalah kenapa seseorang tersebut gitu adalah karena itu adalah sebuah keluarga yang Anjing membuat kesepakatan dengan jin Dosa tuh. bahwa ketika mereka mendapatkan satu member baru di keluarganya itu harus bermain permainan yang itu tuh Astagfirullahaladzim. gue nggak kaget berarti gue nggak kaget orangnya. Bagus. Karena dia lihat kita. Kayak Sadam cerita halus Iya, yang kita iya, ya. iya. Tadi Kasian suara gue Brian kecil ya. dikagetin mulu. Iya. Duh kangen Kak. Boleh dong. Kak siapa namanya? Ciku. Iya lagi ya tuh. Manggil lagi deh. Cikuy. Kak Ciku. Kak Ciku. Cikuy. Lama banget ya si Cikunya. Gimana? Ini horor sih. Oh iya benar. Kak Ciku. Mas lagi bahas horor bukan bola. Tapi kan mengagetkan gak sih? Mengagetkan banget. Twist sih. Bisa. Kita pura-pura kaget. Oh iya. Bisa lagi nggak sekali lagi? Diulang. Nah, kita lagi ngobrol. Panggil ngobrol. Ulang ya. 1, 2, 3. Kak mana nih? Ciku. Cikunya lama banget ya, Iya, Cikunya. panggil dulu Kak Ciku. Kak Ciku. Kak Ciku. Mana ya? Bagus. Mau pesen bang. Kaget ya bukan keserupan. Kayaknya nggak ada di brief kesurupan deh. Absolut Cinema. Iya. Apa tuh? Oke. Minum. Aja. Aku sih air putih lagi ya. Aku es pakai air putih. Aku ini gelas pakein es batu tambah air putih. Kakaknya juga. Es batu dipanasin. Thank you ya Kak Cikuy. Itu yang kayak Squid Game kan? Nah, tapi dia tembak-tembaknya itu bikin Tembak. perjanjian dengan iblis. Dosa tuh. Dosa. Jadi sekeluarga ini tuh membuat perjanjian sama iblis. Nah, perjanjiannya setiap ada anggota baru yang baru masuk di keluarga mereka itu harus bermain game. Nah, kebetulan game di situ tuh game kayak pentak umpet. Tapi siapa yang ketemu pengantinnya harus di Spoiler alert ya guys ya. Oh iya. Tapi serunya, gua nggak mau spoil.
Tapi kayak seru banget. Nonton nih. Salt. Ready or Not ada di Netflix. Ada. Ada. Gue mau nonton sih malam ini juga. Serius lo? Bener lo ya? Serius. Yang kata gue abis ini kita nonton ya. Gas gak? Jadi pulang deh. Ya lanjut. Kalau lu gimana? Gue Ini. minum. Kok buka sendiri? Enggak. Enggak, ada orang. Kok nggak ada snack. es? Kok ada? Ada snacknya juga nih. Wede. kata gue tapi kita Terima. Ini promo Kak. Promo. Oh, promo apa? Iya, jadi apapun jenis dan minuman itu beli Oh, complimentary. Bener. Oh ini tuh yang kritik Iya, kaca itu nggak sih? Bantuin. Ini promo juga. Oke, tambahan aja. Oke, Jangan kalau gitu kakak-kakaknya siap. kotor kan bisa. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Ada aja dia mah. Oke, jadi apa film horor lo, Bra? Bisikan jenazah. Lu pada tahu bisikan jenazah? Direktornya siapa kalau boleh tahu? Sutradaranya. King Aldi. King. Gue Gua ngefans. belum nonton tapi harus nonton. Gue pengen nonton Gue tapi belum nonton takut. aja udah merinding gue. Karena itu terlalu bagus, bukan itu gua. Nanti kalian oke. nontonlah sendiri. Gua It's What Inside. Nah, jadi itu Indonesia. Kayaknya enggak. bukan deh. Itu di Netflix gua enggak, kayaknya US juga sih. Oh, oke. Yes. Nah, itu tuh tentang dia circle Ih, nih. jangan gitu dong, Kak. Udah berapa kali berarti? Udah berapa kali? Gak tau, hitung ya guys ya, hitung ya. Circle kayak kita circle-nya. Tapi lebih banyak. Dan itu dia main game yang bisa nukar jiwanya. Kayak misal gua nih masuk ke elu. Elu masuk ke Owen gitu. Seru Owen nggak masuk sih? ke Frey. Enggak. Gitu. Jadi kayak nebak gitu siapa gitu. Oh lu siapa ya gitu. Terus gue gak mau spoiler ya, pokoknya itu seru banget sih, menukar jiwa. Jadi kayak ada yang karena dia temenan banget, jadi dia tahu nih dia Rahasia. siapa, meskipun dia di tubuh siapa. Itu seru banget sih. Oh gitu. Jadi kayak kepribadiannya itu ketara gitu ya? Iya, jadi kayak Walaupun lu basicnya- gimana sih lu? Jadi kayak misal Sada masuk ke gua, kelihatan tuh gua jadi Terus nanti tiba-tiba orang gini ya. nangis Iwan gitu. tiba-tiba bayang iya, awal iya. gini sadam dia joget. Iya, tiba-tiba. Nah, itu sadam gitu loh. Wan kok Kayak gitu tiba anjir, itu seru banget. kayak Wan kok lo tiba-tiba mau jadi iya Wan kenapa tiba-tiba gitu. Kok gue tolol ya? Gue ngechat dia lagi ya gitu. Nah, itu Fred. Kok dia tiba-tiba joget? Nah, itu lu. Itu sadam gitu. Gue sebenarnya Owen. Oh, itu Owen. Kayak Owen kayak gitu. Oh iya, kawan gitu. Kok iya kawan gitu, kawan gitu. Ya, ini Owen sekarang. Iya kan Dom? Iya Dom? Kok gak ada yang mau jadi gue ya? Halo. Jadi gini guys. Jadi Freya. Tolol aja udah. Jadi Freya gini-gini. Coba kagetin gua. Duh. Enggak. Pokoknya itu Lu mah. itu seru Iya, sih. Freya. Kayaknya sakit Mas. Itu kayaknya seru film yang lu suka sih, bakal lu suka. It's What Inside. Di Netflix Oke. ada. Oke. Lu Kalau sebagai gua- orang yang suka banget film horor. Mungkin gua saking sukanya gua bingung. Gua sukanya apa? Wah, kayak banyak banget ya. Iya, Jadi bener. gue ceritain gue nyebut satu aja yang menurut gue memorable. Oke. Yaitu KKN Desa Penari. Oh. Basic ya mungkin ya. Tapi itu kan Iya, salah satu film Indo yang juga salah satu film Indo yang penontonnya paling banyak juga ya. Iya. Kenapa menurut gue ini filmnya seru? Karena gue waktu itu nontonnya itu deket-deket gue mau KKN. Oke, paham. Oh bener. Bener banget ini. Di sana akhirnya itulah yang bikin KKN gue jadi agak sedikit intens. Lu lakuin hal yang sama. Enggak dong. Hey. Maksud gue lu Lari kan. ngajarin Oh anak. bener. Iya. Udah balik sadar ke sini. Udah balik ya? Iya. Gimana? Jadi ada satu momen waktu itu jadi di KKN gue itu sangat susah aksesnya dan lampunya itu minim banget lah. Please buatin Freya kaget. Gua cuma mau Apa maju gua ke buat depan sendiri apa ya? sih? Iya, Gua pasti. Tapi kasih lu dadakan banget Lah kenapa majunya. orang mau gini? Kasih tahu dulu mau maju. Saya mau maju ya gitu. Iya. Ya waduh. Oke. Jadi pencahayaannya itu minim banget ya. Terus ada satu momen di mana
teman-teman gue itu lagi mau main badminton. Terus gue pengen ikut sebenarnya. Iya, lagi pengen main badminton. Ini daerah tapi mana sih? Daerah mana sih? Gunung Kidul. Wah. Oh, Daerah bener. spesifiknya gue gak mau nyebutin. Oh, namanya. Jangan Tapi, ya, nggak boleh. Iya. Nah, waktu itu lagi gelap banget, lagi hujan. Sorry. Waktu itu lagi hujan, tapi temen gue lagi mau main badminton, gue pulang duluan. Soalnya gue lagi ada meeting. Terus pas gue sampai di rumahnya itu kayak, wah serem banget sih jujur ya. Rumahnya Itu rumah tempat lo tinggal? Rumah tempat gue tinggal tuh bukan di rumah, tapi kayak di luarnya rumah. Nah itu waktu itu lagi hujan, mati lampu, tiba-tiba gak ada lampu sama sekali di sekitar gue. And you were alone? Dan gue sendiri di sana. Ih, Jadi itu nggak punya momen temen, gue kah? takut banget, terus susah sinyal kan, gue nggak bisa. Oke. Terus ya udah gue memilih untuk memojokkan diri, terus ya udah main HP aja. Itu serem banget sih jujur di saat itu. Dan itu berapa lama bertahan? Itu sekitar 1 jam mungkin, 1 jam lebih. Gitu. mau nanya, tapi kan lu suka film horor. Emang lu takut beneran juga sama hantu? Gue sebenarnya takut. Kayak misal tiba-tiba aja nih pikiran-pikiran gue yang aneh ya. Misalnya gue lagi mandi nih. Gue lagi mandi, lagi shower kan otomatis kita merem ya kalau lagi shampooan ya. Bisa aja pikiran gue tuh tiba-tiba mikir, Iya lagi. Oh iya. duh gue tiba-tiba buka ada hantu di belakang. Itu pemikiran-pemikiran yang sering banget muncul di gue. Misal gue lagi ngaca, terus tiba-tiba takutnya di belakang tuh ada tiba-tiba hantu lewat gitu. Apa hantu yang paling serem yang lo bayangin gitu? Paling serem tuh, gue paling takut itu sama kuntilanak. Tuh jujur. kan, udah nggak boleh nyebut tahu katanya. Nggak boleh nyebut nama hantu tahu Gua katanya. paling takut. Sama kalau nyebut hantu tuh harus diangkat jempolnya. Jempol kaki tangan. Dua-duanya Gue paling katanya. takut sama kuntilanak. Gue ceritanya sambil gini kali ya. Gue paling takut sama itu. Karena menurut gue, Udah. menurut gue agak. Ada balik ke sini. Ini kalian juga. Ada pada depan. Ya, itulah. Nggak tahu. Pokoknya menurut gue vibes-nya agak serem aja sih dengan mereka yang kayak Mungkin Iya kakak kan? kayak yang rambutnya menutupi muka gitu. Kayak apa tadi? Enggak lah, gue lagi kayak gini-gini soalnya kemarin gue habis main Pandora. Oh Beberapa hari lalu. benar. Nah itu salah satu episodenya tuh ada gitunya. Kasihan Kayak gitu. ya. Terus jadi tuh kayak scene-nya tuh lagi mati lampu nyala gitu, terus kayak gini makin dekat gitu. Serem banget sih itu. Ada siapa? Dia tadi. Parah. Kalau nggak mau pergi, hey! Oh! Pokoknya kita one day harus main Pandora bareng. Oke. Dan kita harus main horor. Kita udah pernah. Sama Kita ini, pernah. sama dia. Tapi kita nggak main horor. Sama dah. dia. Gak apa-apa, nanti kita bohongin dia. Jahat banget loh. Kita bohongin dia kan nggak tahu ya? direncanakan. Kita main sama Freya. Kok Tapi- lupa sih? Di Frey, lu kan takut banget sama hantu kan? Kita kemarin main Pandora bareng. Biasa aja dong manggil gue. Main Pandora tapi gak horor, Iya, soalnya iya. Freya nggak mau. Bener. Nah, ya kan gue takut ya. Padahal kita mau coba yang horor Sorry. Jepang gitu. Iya. nggak Iya. sih? Yang kuburan-kuburan. Kalau lu nih, lu kan takut banget ya? Nah, kalau kuntilanak lu apa? Paling takut banget. Aku sebenarnya takut sama Tuhan Awas, ya. awas. Apa? Tuhan bukan hantu. Oh iya bener. Kak jangan gitu apa kak? Astagfirullahaladzim, hey. Gue kaget beneran deh. Udah. Iya. Gue takut, jangan gitu enggak gitu kak, enggak Gue tadi bawa enggak Oh, cuma natap doang, Freya. Tapi lu datangnya begini buat Ya, apa? kenapa? Gue mau natap begini. Mau Jangan, suka-suka gue. lurus, oke. Nah, jangan begitu kak, istighfar. Hantu apa yang paling lo takut? Gue nggak takut Dua di bantal hantu. gua. Gue cuman kaget aja. Tapi kalau Bohong. ngeliat, kayaknya aku agak segan juga dan menghargai kuntilanak deh. Gimana? Kenapa tuh? Iya karena perempuan. Respect. Terus kayak aku harus menghargai dia supaya dia menghargai aku juga gitu loh. Oke. Itu tadi yang lo paling lo takutin. Tinggi banget. Kalau yang paling bikin lo nggak takut kayak lo liatnya pun Iya aku nggak pernah lagi meremehkan hantu kayak. Remehin aja. Apa sih paling kalau dia marah ya ditakutin doang. tuh bukan aku yang ngomong ya tuh ya. Aku nggak Libra pernah. ya, tuh. Aku nggak ada. Aku kayak. Tapi yang mungkin yang cute ya. Tuyul kayak. Dia cute gitu nggak sih? Dede. Iya. Justru ya tuyul tuh ya kayak misal yang kecil-kecil gitu gue malah takut tuh. Nah pokoknya tapi Kenapa? walaupun enggak udah. Iya lanjut. Serem aja gitu. Gue malah kayak gue nggak takutnya sama pocong. Keadaan begitu kak. Istighfar yuk. Gue kaget soalnya. Lu tau nggak kenapa gue nggak takut sama pocong? Kenapa?
Karena mereka kan diikat ya. Gue mikirnya kalau misal lompat-lompat, Pernah ada tahu filmnya yang Kalau hantu Cina lo takut gak? hantu Cina kayak ini ya, kayak Hampir. Jiangxi ya. Iya, Jiangxi, iya. iya. yang Serem pakein sih. ini kan? Iya, Pakai duit serem- gitu nggak sih? Serem sih, tapi gak pernah ada di pikiran gue. Soalnya kan Nggak hantu tuh dibikin, ya apa ya? Bayangin lo dari kecil sampai sekarang lo nggak pernah tahu ada hantu. Pasti lo nggak akan pernah takut kan? Iya. Cuman karena dari dulu kita kecil itu udah didoktrin bahwa ada loh hantu di dunia ini, dikit-dikit ada hantu, itu yang bikin kita takut. Tuh kan? Kalau gue ya, yang gak serem ya, gue yang gak serem. Gue malah kayak, gue pengen nolongin dia gitu loh. Suster. Ya ampun. Kita jangan ngetahuin hantu tuh, kita harus menghargai mereka. Lo bayangin, lo lagi mau bantu, dia tiba-tiba berdiri. Ih. Mantap kan? Kamu udah sembuh. Minta maaf lo di sana sekarang. Oh my god, selamat ya gitu. Kita kayak merendahkan kaum hantu tahu. Kita kan emang lebih tinggi derajatnya. Emang iya. Iya, nggak ikut Setelah podcast ini nanti kita berbagi cerita apa yang terjadi pada kita. Nggak, nauzubillah, astagfirullahaladzim. Baik-baik aja. Iya, iya. Amin. Nah, setelah kita ngomongin tadi hantu mana yang serem dan gak serem nih. Pertanyaan gue. Pernah gak sih kalian kayak Coba lagi. Gak usah kayak gitu dong, Kak. Biasa aja yuk. pengalaman horor yang kalian rasakan sendiri? Nih sekarang. Gak horor. Tapi Lagi dia. cerita horor. Gue mulai dulu. Wih, lu ada Jadi waktu gue kecil, waktu gue SD gitu, nyokap gue pernah dirawat di rumah sakit. Dan kamarnya cukup gede, ada dapurnya, dan dapur itu tuh antara tempat tidur nyokap sama dapur itu dibatasi sama lemari yang cukup tinggi. Nah, karena waktu itu gue masih SD dan masih bocil, gue ya namanya anak bocil ya yang kayak petakilan yang suka lari-lari sana sini gitu kan. Gue cobalah untuk mengeksplor kamar itu. Nah, ini sebagai gambaran kalian ya, saking gedenya. Di dalam kamar mandi itu ada 2 bathtub. Gue Anjir, juga nggak gede tahu banget. fungsinya Rumah sakit apa, Be? Iya, gue juga nggak tahu fungsinya apa, tapi kayak ada bathtub di sini sama ada bathtub kecil gitu. Tuh, pokoknya di dalam kamar mandinya ada 2 bathtub, jadi segede itulah. Jadi karena gede ya gue suka dong, anak kecil kan suka lari explore gitu kan. Sampai gue manjat lah di lemari itu yang membatasi Manjat? Iya manjat, loncat gitu kayak gitu, membatasi dengan dapur yang di belakang. Pas gue lompat, zep. Nah, situ. Jatuh. Gue melihat rambut panjang yang ketika angkat gue jempolnya. lihat itu tuh, ketika gue lihat, gue nggak tahu kenapa tapi ada kayak semacam tarikan energi yang gue rasakan waktu gue kecil ya. Jadi rasanya tuh nggak nyaman, tapi waktu itu membuat gue tuh seketika dunia tuh kayak berhenti gitu. Kayak tiba-tiba stop, gue nge-freeze, ya tek gitu, kayak gue nge-freeze. Terus kan gue loncat kan kayak zup gitu deh. Langsung tuh kan, dar gitu kan. Terus gue langsung diam. Gue diem, gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Dan akhirnya ternyata pas gue pulang, kakak gue itu juga melihat yang sama anjir valid berarti. di tempat yang sama. Jadi gue langsung kayak Oh bener gitu. Serem sih. Kakak lu loncat juga di lemari? enggak sih, kebetulan mungkin dia lihat aja, nggak, gue nggak tahu ya cerita kakak gue gimana, tapi itu yang terjadi. Tapi lo setelah Nah. momen itu jadi sering ngeliat atau enggak nih? Nggak tahu sih, gue nggak bisa self proclaim juga ya kayak gue bisa ngelihat atau bisa ngerasa gitu. Cuman memang ketika kejadian itu, kalau gue nggak salah malamnya gue demam Ya Allah, kasihan banget. sampai gue harus dibawa ke IGD di bawah sama bokap gue gitu, karena tiba-tiba gue demam malam itu gitu sih. Kasihan. Gue nggak tahu apakah sebenarnya itu real atau enggak, atau sebenarnya itu cuma bayangan gue atau enggak, tapi setidaknya itu pengalaman gue dulu. Gue nggak tahu apapun itu, tapi ya itulah yang gue rasakan. Oke. Gitu. Serem sih. Iya. Gue. Nah, lu pada tahu kan asal gue dari mana? Kali pacaran. Kali pacar. Asal gue dari ibu gue.
Bener. Nggak salah. Asal gue Iya. dari Kalimantan. Kalimantan itu identik dengan orang biasanya nyebut hantu ya, hantu kuyang. Demi apa sih? Kuyang. Oh iya. Lu nggak tahu Kuyang. itu identik Enggak, dengan gua nggak tahu itu identik di Kalimantan. itu identik. Itu Tapi lu tahu justru kuyang? Gua tahu kuyang. Nah, itu Dari situ. Yang terbang-terbang. Kalimantan. Iya, iya. Yang terbang-terbang. Jadi waktu itu gue masih SMP. Hmm. SMP, jadi kita tuh bulan Ramadan, posisinya bulan Ramadan. Bulan puasa. Terus gue tuh lagi begadang di rumah kepala desa. Itu ramean. Mungkin ada 10-an orang lebih lah lagi begadang buat untuk bangunin sahur nanti nih. Jadi posisi jam 12-an itu kita tuh emang suka karena di Kalimantan ya banyak banget buah-buahan gitu. Dan kita tuh lagi cari buah mangga. 4 orang berangkat nih. Berangkat buat cari buah mangga yang muda gitu buat kita makan. Terus mereka berangkat, nggak lama 20 menit kemudian tuh mereka lari ke rumah kepala desa tuh. Woi, kuyang woi gitu. Terus kayak karena kita beberapa itu udah biasa ngeliat kuyang sih. Nah, tapi itu momen pertama kali gue ngeliat kuyang Secara langsung. secara langsung. Jadi gue ikut rame-rame, kita tuh rame banget datanginnya ke rumah. Dia tuh di Kalimantan tuh rumah-rumahnya tuh masih di belakang-belakangnya itu hutan-hutan gitu loh. Jadi ada 2 rumah gini. Nah kebetulan satu rumah ini isinya tuh orang hamil. Oh. Oke. Nah kuyang itu emang mangsanya adalah Ibu. janin-janin. Kenapa bulan puasa ada hantu kuyang? Karena kuyang itu bukan hantu. Terus? Kuyang itu adalah manusia Hah? yang punya ilmu hitam. Kenapa dia jadi kuyang? Biar awet muda. Nah di situ gue pertama kalinya ngelihat kuyang secara langsung. Gimana tuh, Bro? Lagi lagi terbang. Lagi terbang. Coba ya, kayak- visualisasikan ke kita. Jadi dia terbang itu mukanya putih terus bibirnya merah kayak gue nggak tahu pakai Gincu. gincu atau Putihnya putih kertas putih gitu. putih yang segini nih. Oh my god. Nih. Enggak dong. Ya oke gitu. Terus merah. teriaknya bener-bener intens. Ini tuh merah gitu kayaknya. Ada badannya. Enggak, Bukan yang tapi ada merah badannya, doang. organ. Terus gua ngeliat ya, gua nggak tahu tuh gua gimana itu kan posisi jam 1 jam 2 malam ya. Gini-gini anjir rambutnya tuh ada kadang Mohawk. berdiri, terus kadang Mohawk kayak gitu. gini berubah-ubah anjir. Berubah. Gua bingung banget. Pokoknya itu for the first time gua ngeliat kuyang. Dan yang Sebelum- ngelihat bukan cuma lo doang, berarti itu bisa- rame-rame itu Berarti rame banget. valid Karena ya. itu bukan setan ya. Orang indigo itu bulan puasa dan gue bukan, pertama itu bulan puasa, kedua gue bukan indigo. Nah karena emang dia yang ketiga dia manusia. Tapi Jadi pas gua ngeliat. lo ngeliat itu reaksinya sama kayak gue nggak? Yang badan tuh kayak kesedar atau enggak? Kayak Nggak. biasa aja. Gue langsung kayak panik banget sih di situ. Semuanya lari ya, cuma lari, lari lagi. Terus ada beberapa yang balik lagi buat kayak bawa, katanya kuyang itu takut sama garpu, sama garam gitu. Kayak yang udah dewasa, yang kayak mungkin usianya udah 20 tahun waktu itu balik lagi ke sana buat kayak pengen nangkep gitu loh. Akhirnya? Enggak ketangkep, lari. Itu benar-benar pengalaman pertama kali gua ngeliat kuyang. Ketemu lagi nggak? Dan besokannya tuh karena kita sepantaran semua ya, rata-rata sepantaran gitu, ada yang SMP, ada yang SD bahkan, itu tuh pada sakit gitu juga. Oh, sama ya Karena emang berarti ya. kaget banget sih ngeliat sesuatu yang gak biasa gitu. Iya. Tapi gue bersyukur gue nggak pernah ada encounter dengan makhluk Secara langsung. di alam lain sih. Gitu secara langsung maupun tidak langsung ya. Gue nggak pernah melihat, mungkin merasakan sedikit pernah kali ya, tapi nggak yang secara spesifik gue ngira oh ini hantu nih gitu. Iya. Dan terserah lo Bersyukur apa? sih. Yang pernah gitu. Gak bisa terpikirkan oleh gue karena jujur ya itu biasanya cuman mindset gue aja sih. Karena ketakutan jangan-jangan ada ini di sini nih, jangan-jangan ada ini di sini. Nah, malam ini lo akan Enggak gitu dong. Gue nyetir sendiri nih. Lu temenin gue balik ke Karawaci, terus lu pulang sendiri ke sini. Iya. Lo Fira gimana? Kayak gue sama deh kayak Ko Awan, nggak pernah kayak sadar secara langsung berpapasan atau ketemu langsung sama itu gitu loh. Kayak gitu.
Tapi ketika kalian habis nonton film horor nih, kayak Owen deh, Owen. Ada nggak sih satu film, kan lo sering nih berarti nonton film horor kan? Lumayan sering sih Iya gua. kan? Kalau lo Frey, kayak sering gitu nggak sih nonton film horor? Gue semangat gitu. Nggak usah ketawa. Iya kan? Nah, ada nggak scene yang membuat lo tuh sampai parno banget, sampai kepikiran kayak, aduh gitu. Enggak, aduh gini dia. Gini, Itu gini, lu doang ya. Scene-nya yang itu sih, yang si di KKN Desa Penari sih mostly. Karena itu bener-bener memang gue tuh posisinya lagi KKN banget. Dan di malam itu tuh gue takut banget karena gue sendirian. Ya Allah. Gue di tempat yang gue nggak bisa nge-reach out ke siapa-siapa, Iya, nggak ada iya, iya. sinyal, gelap, hujan. Feelingnya nggak enak banget. Tapi Jujur lo aja sih. takut nggak sampai sekarang karena nonton film itu? Kebayang-bayang Nggak, gitu. Kalau kan. sekarang sih udah biasa aja, karena itu bukan film terserem yang pernah gue tonton. Ada banyak lah film-film yang lebih serem lagi ya. Salah satunya mungkin ada film namanya The Autopsy of Jane Doe. Kalau misalnya lo pada tahu, itu tuh terkait mayat ya. Mayat itu serem, itu filmnya bagus banget ya. Bagus banget, sebagus itu filmnya. Buat kalian yang belum nonton, wajib nonton film itu The Autopsy of Jane Doe. Jadi semacam menceritakan kayak di ruangan mayatnya itu gak mati-mati. Jadi sebenarnya mayatnya itu hidup. Astagfirullahaladzim. Jadi ada orang yang sering jadi kan ada orang yang bertugas untuk mengotopsi mayat ya, Iya, untuk iya. mengetahui ini kira-kira meninggalnya Karena apa? Iya, Iya. Si orang ini tuh nggak bisa menemukan ini kenapa bisa meninggal. Oke. Mau disayat, mau diambil apa bagian organ-organnya, tetap aja dia nggak bisa menemukan tanda-tanda ini orang gimana cara bisa matinya. Dan ternyata orang itu hidup selama terjadinya autopsi itu. Gitu. Jadi tuh cerita cukup mind blowing filmnya dan wah gila itu keren banget sih filmnya. Nah mungkin kalian yang penasaran di sini wajib banget nonton ya. Boleh. Itu oke banget sih. Sekarang udah jam. Oh, udah habis. Iya energi. itu mungkin ceritanya dari gua. Kayaknya sebelum kita Oke, terserap buat- terlalu banyak lagi Oke, buat energi ya. film-film PH film horor yang mau promosi boleh ya. Udah habis ya. Ini energinya udah terserap nih Nih kita dia nih. udah ini nih. Bahkan Udah energi nge-freeze, sadamnya udah udah terserap nge-freeze. lagi nih. Itu udah Sedot kualat tuh. banget nih. Nih pengalaman Kualat horor. tuh. Pengalaman horor kita adalah ditinggal Sadam pesen Gojek ya. Iya. Dan Ini kayaknya gua bentar lagi udah mau pesen Gojek, jangan-jangan udah pesen nih dia nih. Tiba-tiba Gojek gue depan. Kapan lu pesen? Iya makanya. biasa Iya, banget kalau kayak gue- gitu ya. Iya. Ya udah, kalau gitu begitu. aja. Oke deh kalau gitu guys, terima kasih sudah menonton episode kedua Teman dekat. dari teman dekat tentang horor ya. Betul sekali. Betul. Udah ada. ini. Semoga Udah, nanti kita udah. bisa bahas-bahas lagi ya untuk beberapa hal-hal lain. yang Coba bisa- deh, Yes. mereka kita suruh request kali ya bahas apa kita. Iya. Di kolom komentar ya guys ya. Dadah, sampai ketemu Dadah. lagi di teman Dekat. Ih.